Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para milenial sakti, para pemburu misteri, dan para pecinta hikmah. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita dari seorang ustadz yang mengajar di salah satu pondok pesantren dan sekolah. Ceritanya random dan itu diceritakan langsung kepada saya tentang jin-jin penghuni di pesantren. Ceritanya, beliau adalah seorang ustadz sekaligus pembimbing asrama, pembimbing santri. Jadi sering beliau tidur di sekolah, tidur di asrama, tidur di pesantren. Tapi beliau lebih suka tidur di masjid. Sudah menjadi hal yang lumrah di tempat yang besar seperti itu, atau di pesantren, terjadi hal-hal yang sifatnya metafisik, hal-hal yang sifatnya misteri, yang berhubungan dengan jin. Beliau sering diganggu dengan ketika bangun malam ataupun ketika belum tidur, seperti banyak suara-suara, atau bahkan ada yang mewujudkan lalu lalang. Dan yang aneh, setiap tengah malam, lebih dari tengah malam, ke lapangan pesantren itu suka ada anjing, 2 atau 3 anjing gitu. Rutin itu tiap malam. Beliau merasa aneh, tapi ya anggapnya itu anjing biasa. Suatu ketika setelah beliau diganggu oleh jin yang mukanya itu aneh ataupun seperti pucat gitu, ketika beliau tidur di masjid dan membuka matanya, di depannya itu langsung ada sosok anak kecil tapi mukanya pucat gitu. Dia tangan yang suka, kan ada beberapa orang yang tidur di sana, tangannya langsung ke temannya, bangun. Pas bangun, melek, beliau temannya bangun, itunya udah gak ada, hilang. Hal seperti itu sering. Bahkan suara di kelas-kelas rame, seperti orang yang lagi sekolah biasa, tapi itu malam-malam, ya itu udah hal yang biasa. Kembali ke anjing yang sering datang itu malam-malam. Suatu saat si ustadz ini penasaran, apakah benar ini anjing? Itu disaksikan hampir 4 orang. Si ustadz itu bilang bawa balok, karena si anjing itu kan di tengah, 4-3 gitu ya, anjingnya banyak. Makanya si temannya itu bawa balok semua. Kita lihat, kalau ini anjing benar, kita pukul anjing ini, pasti akan. Tapi feeling saya ini bukan anjing beneran. Langsung dipukul, bener, hilang. Dan banyak orang yang menyaksikan, anjing semuanya hilang. Dan setelah kejadian itu, si anjing-anjing itu jarang datang lagi. Jadi gimana ya? Jadi si anjing itu benar-benar berbentuknya jelas anjing, dan sering juga banyak orang yang lihat. Tetapi ketika si piling ustadz itu bahwa itu bukan anjing dan bawa balok, langsung dipukul tapi hilang, udah. Dan yang menyaksikan itu pun terheran-heran. Tetapi ya mereka kan orang agamawan ya, yang menganggap ya itu adalah jin. Meskipun heran, tapi hal yang wajar, makhluk Allah. Terus
kan rame nih si jam 11 atau jam 12 itu patroli malam lah. Tiap kelas itu duduk datengin lah sama 2 orang 3 orang datengin, nggak ada apa-apa. Turun lagi duduk beda kelas datengin di lantai 2, nggak ada apa-apa. Nah iseng nih, coba kita intinya si kelas itu diramaikan bruk, terus pintunya duduk, terus jendelanya duduk sama si ustadz sama temennya itu. Kalau benar ada pasti bakal niru itu suara duduk. Gak ada. Jalan setelah melewati 2 kelas yang tadi si pintu sama jendelanya di bubu gitu ya, atau dibikin berisik lah intinya, ngikutin bahkan lebih keras. Coba itu jin-jin yang ada di pesantren mau gimana lagi tuh. Tapi ya beliau merinding juga, langsung turun langsung ke asrama dan tidur. Mungkin ini cerita yang terakhir yang agak lumayan mengerikan ya, tetapi bagus juga. Kan yang namanya sekolah itu suka ada jurit malam gitu ya. Nah, jadi si sekolahnya itu kan pesantren ya, tertutup, dan jurit malam itu rutenya jauh gitu. Tapi emang enggak ke kebun-kebun, tapi ke papai jalan satu mobil. Cuman emang jauh dan lewatin pegunungan yang pemakaman TPU lah, lewat TPU. Dan itu jarak dari di perumahan lewat TPU itu tidak ada rumah, ada SMP, lewat SMP, dan itu rumahnya jarang, bahkan tidak ada rumah kalau di daerah TPU. Dan TPU-nya besar, paling besar di kampung, bukan kampung lagi ya, di desa itu ya, desa itu tempatnya ke sana. Nah, pas jurit malam, anak-anak santriwati biasa gitu kan, mereka sudah paham kalau udah jurit malam pasti ada yang nakut-nakutin. Pasti ada yang nakut-nakutin, mereka pahamnya, dan semua orang juga pahamnya seperti itu sampai sekarang pun. Si ustadz juga sama ikut di kelompok terakhir. Nah, pas ikut juga pas di jalan pertigaan yang mau dekat itu, yang dekat TPU, dia melihat sosok santriwati 2 orang. Yang pertama lagi jalannya berdua itu agak jauh, terus yang kedua itu agak dekat, jadi disapa sama si ustadz itu. Hey, kok gak nyaut itu pas disapa teh, gak nyaut, terus deketin, ngeplos, jadi kayak kabut si santriwati itu di ngeplos tapi hilang. Si ustadz tanpa pikir panjang dan tanpa bicara sama anak-anak yang lain, deketin, ayo cepat, udah. Nah, otomatis kan pagi harinya setelah jurit itu pasti, atau beberapa hari kemudian pasti kan cerita-cerita tuh santri-santri itu, oh ini ada ini, wah itu ya kakak itu ya yang lu ketangkutin di sebelah sana, iya itu, terus sambil bicara-bicara. Nah, ada satu anak santriwati ketika berbicara rame gitu ya, sampai ketawa-ketawa gitu, oh iya daerah sana, sebelah sana gitu. Satu anak itu gini, oh iya saya juga lihat tuh, duga saat siapa yang berdiri itu tuh di atas di atas kan ada itu ya, kabel. Siapa yang berdiri di atas kabel dekat pengkolan itu, saya lihat di atas ada pakai itu berdiri di atas kabel, sambil ketawa-ketawa. Yang lain diam. Hah? Di atas kabel? Coba pikirkan dengan logika. Apa mungkin? Setelah itu yang cerita itu si santriwati itu langsung pucat. Jadi yang saya lihat itu adalah beneran. Dia nangis. Tapi ketika dia nangis, yang lain malah ketawa. Wah, nangis. Setelah nangis,
Terus aku harus gimana? Ya maklum ya anak santriwati Pak Ustadz harus gimana Pak Ustadz? Ya udahlah kan itu udah, nggak apa-apa, udah itu kan udah. Ya mungkin ini adalah sesuatu yang gimana ya? Disebut serem ya serem, tapi lucu juga lucu. Kenapa? Karena kan kita juga kan kalau memang logikanya sudah termindset bahwa yang nakut-nakutin itu panitia, berarti kita kan gak bakalan takut meskipun bertemu dengan yang beneran. Ini terjadi nih sama si santriwati ini. Ketika jalan-jalan lihat di atas di kabel listrik itu ada yang berdiri putih. Paling juga panitia jalan aja, gak dihiraukan. Ketika cerita itu kan logika gak jalan gitu. Masa ada di kabel listrik yang tinggi itu di kabelnya itu berdiri panitia yang mana gitu. Ketika si Ustadz ngomong ya dia nangis, baru sadarnya sudah beberapa hari kemudian dan ketika cerita. Oke, mungkin teman-teman juga ada yang mempunyai cerita sebenarnya serem, tapi ketika dipikirkan lagi itu jadi lucu. Oke, semoga ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.